Shalom, apakah Nabi itu buta huruf atau bisa membaca? Tetapi apabila kita teliti, Quran ini ayat-ayatnya saling bertentangan. Maka memang ada dua pendapat para tokoh-tokoh muslim. Tetapi mana yang benar? Mengatakan Nabi buta huruf atau bisa membaca. Somad mengatakan buta huruf. Justru Somad berpendapat bahwa buta huruf itu mukjizat Nabi. Nah, mari kita lihat ya kata-kata mereka. Ini orang bilang Nabi nggak bisa baca. Mana orangnya? Bawa kemari. Rasul yatlu suhufan mutahharah. Al-Bayyinah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana Tauratnya? Oke. Judul Nampil Ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Judul besarnya Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya Nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf buat dijadikan Nabi. Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Yang benar yang mana? Ustadz kita tadi bilang buta huruf tidak. Tidak buta huruf. Kok sekarang tidak bisa membaca? Tidak bisa membaca lah. Ini orang bilang Nabi nggak bisa. Ya mungkin huruf alif ya tahulah. Berarti kan nggak buta huruf, cuma satu huruf. Mari kita bahas bahwa beliau itu buta huruf. Berdasarkan ungkapan Somad, saudara-saudara, ini lebih kuat. Kenapa? Karena juga Quran mengatakan bahwa beliau memang buta huruf. Tetapi tadi Ustadz kebanggaan saya almarhum Buya Syakur mengatakan bahwa dia buta huruf. Nah, SAW disebut sebagai An-Nabil Ummi, yang berarti Nabi yang buta huruf. Julukan ini disebut di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 dan 158. Di sana dikatakan alladzina yattabi'un ar-rasul nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktubam indahum fit Taurat wal Injil. Nabi buta huruf yang diutus oleh Allah, mereka mengikuti Nabi buta huruf ini. Alladzina yajidunahu, mereka menemukan, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen menemukan tertulis di kitab suci mereka, di dalam Taurat maupun Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu 157. Di 158 juga surat itu ditulis juga sebagai An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi yang buta huruf. Itu memuliakan, menolong, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat 158-nya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang buta huruf. Yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Itu 158. Para ulama berpendapat
ketidakmampuan Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis dilakukan dengan sengaja oleh Allah. Jadi Allah ini sengaja membuat Nabi itu buta huruf. Hal ini bertujuan agar tidak ada alasan bagi orang-orang kafir untuk tidak mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci yang datang dari Allah. Namun menurut Joko Widodo, ajaran bahwa Nabi Muhammad buta huruf adalah palsu. Ini dapat dibuktikan dengan ayat-ayat Quran yang mengandung kalimat ummi seperti surat 62 ayat 2 yang berbunyi, dia yang membangkit para kaum ummi, seorang rasul di kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Yatluna alaihi ayatuna, untuk membacakan ayat-ayat. Berarti Nabi ini bisa membacakan ayat. Jadi dia tidak buta huruf. Itu. Di satu sisi dikatakan buta huruf, di sisi yang lain membacakan ayat-ayat. Berarti nggak buta huruf dong. Ataupun surat ke 98 surat Al-Bayyinah ayat 2, di sana yatlu alaihi ayatuna, yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi dia bisa membaca, bukan buta huruf. Sedangkan Somad mengatakan buta huruf itu adalah apa, saudara-saudara? Adalah mukjizat. Jangan mengatakan Muhammad itu buta huruf. Semoga Allah beri Ustadz selalu sehat. Amin. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai, sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan. Justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi. Dia belajar dari orang Yunani, tapi ini mukjizat. Dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak. Udah, Somad. Kata kamu Nabi buta huruf. Buya Syakur bilang, gue laporin orang yang mengatakan Nabi buta huruf akan dilaporkan ke polisi. Mana yang benar antara duanya? Kita serahkan semuanya kepada Allah SWT yang menjadi sumber berita dan kekacauan itu sendiri. Katanya di surat di dalam Al-Quran juga dikatakan kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka mereka akan menemukan banyak sekali pertentangan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, ini ulamamu saling berbeda pendapat. Kata Buya Syakur bisa membaca, kata Somad buta huruf. Tolong Buya Syakur laporin si Somad ini. Mungkin bapak yang laporin supaya dia masuk ke dalam penjara. Dan benar, saya berani balik ke Indonesia kalau begitu. Tapi harus dihukum berat. Saya jadi vonis 4 tahun. Dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Yang kasihan KC. Dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Dan ini adalah kejahatan hukum. Tolong Pak Presiden ditinjau kembali itu vonis untuk MKC. Keterlaluan ini. Hakim
yang menuntut MKC 10 tahun, divonis 10 tahun. Dan Tuhan akan marah kepada kalian semuanya, kepada para penyidik yang telah mempersulit. Duh, ada Bambang Siregar itu, penyidik MKC dulu tuh. Betapa biadabnya, tidak beradabnya kamu. Woi, Bambang Siregar. Dan para penyidik yang tidak punya nurani yang benar terhadap hukum. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.